Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillahnya pada hari ini kita masih diberikan nikmat segala-galanya, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat yang lainnya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu lagi. Alhamdulillah. Salawat serta salam juga senantiasa kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman, dan semoga kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, pada sesi kali ini, Hulwa akan berbicara tentang amanah. Ya, tentang amanah. Namun sebelum itu coba kita flashback dulu ya. Kita flashback ketika kecil gitu ya, mungkin di usia sekitar 6 tahun atau 7 tahun deh ya, yang mana sesuai dengan ilmu parenting gitu ya. Pernah nggak sih kita merasa diamanahi sesuatu? Pernah nggak? Kebanyakan mungkin nggak pernah kali ya gitu ya. Paling sekalipun pernah sedikit banget gitu ya, karena di mana 0 sampai 7 tahun itu anak itu justru malah diperlakukan seperti seorang raja gitu ya. Justru orang tuanya lah yang mendapatkan amanah gitu ya atas kita gitu, atas anaknya gitu ya. Yaitu amanah untuk pendidik, amanah untuk mengurusi dan lain sebagainya. Namun ketika kita mulai memasuki sekolah dasar gitu ya. Nah, di sana perlahan kita sudah mulai diberikan amanah gitu ya sama Allah, yaitu amanah belajar, amanah untuk menjaga ilmu yang telah kita dapatkan, amanah buat mengerjakan PR gitu ya. Atau mungkin ketika kita sudah SD, orang tua kita punya anak lagi ya, kita punya adik gitu ya. Maka di situ posisi kita diamanahkan untuk menjadi kakak gitu. Kita diamanahkan untuk menjaga adik kita dengan sebaik-baiknya gitu. Dari sinilah kita simpulkan bahwa Allah memberikan kita amanah itu secara perlahan gitu ya. Dari kita kecil yang masih bebannya tanggung jawabnya masih kecil-kecil sampai saat ini gitu yang mungkin bebannya sudah tanggung jawabnya sudah besar gitu ya. Nah, di sini coba kita bandingkan sama kita yang ada saat ini gitu ya. Apa yang kalian rasain dengan dulu yang kita masih kecil dengan yang sekarang gitu kan ya. Pasti sudah berbeda jauh gitu ya. Kita sudah banyak bertumbuh dan sudah banyak tanggung jawab yang menempel gitu ya di pundak kita gitu. Jadi mungkin juga mimik muka kita gitu ya berbeda dengan mimik muka kita ketika kecil yang selalu gembira terus gitu ya, selalu ceria gitu ya, sedih mungkin hanya nggak dibeliin balon atau yang lainnya gitu. Tapi kalau sekarang ya mau mimik mukanya mau cemberut ada, terus bahagia ada gitu. Jadi setiap harinya selalu kadang berubah-berubah gitu ya. Ada sedih, ada bahagia, ada yang lainnya gitu. Udah campur aduk deh pokoknya kalau sekarang mah gitu. Jadi dari sini amanah itu apa sih gitu ya. Kalau misalkan kita berbicara maksudnya kita merujuk kepada KBBI itu sendiri gitu ya. Amanah itu adalah sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan kepada orang lain gitu ya. Nah, sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang yang mana gitu ya, yang mana nggak jarang orang yang dipercayakan itu menjadikan suatu hal tersebut adalah sebagai tanggung jawabnya gitu ya. Mungkin di samping itu juga disertai dengan rasa berat gitu ya. Ada yang memiliki perasaan berat atau merasakan itu beban tambahan buat dirinya gitu. Ya nggak apa-apa gitu ya, nggak dapat dipungkiri bahwa sangat manusiawi gitu ya ketika kita merasakan amanah itu adalah sebuah tambahan tanggung jawab, sebuah tambahan beban gitu ya. Karena kita manusia gitu kan ya. Yang mana di samping itu juga mungkin kita sudah menjalani kehidupan yang sudah begitu rumitnya, yang sudah begitu riwahnya gitu ya. Ditambah lagi Allah memberikan kita tanggung jawab yang lain gitu ya. Dan di sini gitu ya, kita bisa memilih apakah kita ingin mengambilnya atau tidak gitu ya. Masing-masing pasti memiliki risikonya. Bisa jadi ketika kita mengambilnya maka kita akan terupgrade, atau kalau misalkan kita tidak mengambilnya maka kita akan di situ-situ aja gitu. Kita nggak akan terupgrade gitu. Jadi ketika kita berani mengambil amanah itu, maka insya Allah kita mampu menjalaninya gitu. Karena kita tahu kapasitas diri kita. Begitupun sama halnya dengan seseorang yang mengamanahkan sesuatu itu kepada kita gitu ya. Contohnya misalkan
orang tua kita, mengamanahkan untuk menjaga adik, menjaga saudara dan yang lainnya, atau murabi kita. Murabi kita mengamanahkan kita sesuatu yang ternyata itu nggak mudah untuk kita kerjakan. Tapi ketika murabi kita sudah mengamanahkan gitu ya, pasti nggak sembarangan gitu. Pasti beliau juga mengukur kapasitas diri kita bahwa kita ini mampu gitu ya. Pun kalau misalkan kita melihat lebih dekat lagi gitu ya, sebenarnya ketika kita diciptakan di bumi ini gitu ya, maka sebenarnya kita udah dapat amanah dari Allah gitu ya. Apa amanahnya gitu ya? Untuk menjadi pemimpin di bumi, di muka bumi gitu ya, untuk berdakwah, untuk mengamalkan amal kebaikan dan sebagainya gitu ya. Jadi apa yang kita dapatkan hari ini itu adalah sebuah amanah dari Allah yang mana akan menjadikan diri kita itu lebih terupgrade lagi, yang mana kita mampu menjalaninya gitu. Jadi salah satunya mungkin dakwah gitu ya. Bahkan di sini juga kita sudah diamanahkan untuk mengajar gitu, yang mana mengajar pun salah satu bentuk dari apa? Salah satu bentuk dari dakwah kita gitu ya. Jadi kita juga mungkin bisa belajar dari para sahabat dan Rasul gitu ya. Maka ketika Allah dan Rasulnya telah memerintahkan sesuatu kepada para sahabatnya, maka apa yang dikatakan sama sahabatnya? Apakah aku nggak mampu atau yang lainnya? Mereka cuma bilang sami'na wa ata'na gitu ya. Mereka siap melaksanakan apa yang perintahkan dengan cepat gitu ya. Jadi nggak ada lagi tuh kayak ya Rasul tapi atau gitu, nggak ada tuh yang kayak gitu. Jadi mereka seakan-akan menganggap justru amanah yang diberikan kepada mereka itu adalah sesuatu hadiah gitu ya. Jadi mereka bermindset itu adalah hadiah yang diberikan kepada mereka gitu ya. Jadi di sini kita bisa belajar dari mereka semua gitu ya, untuk mengubah bahwa amanah merupakan hadiah gitu ya. Untuk mengubah mindset kita bahwa amanah bukanlah beban gitu, tapi hadiah. Ya mungkin memang hakikatnya amanah itu hadiah ya gitu ya. Layaknya hadiah gitu. Hadiah dari Allah yang tiap orang berbeda isinya gitu, atau mungkin tiap orang belum tentu mendapatkannya di bagian tertentu gitu. Jadi amanah itu hakikinya tuh hadiah dari Allah gitu, untuk kita biar bisa mengupgrade diri lagi, untuk kita bisa mendekat lagi kepada Allah gitu. Jadi di sini kita perlu untuk mengubah mindset kita bahwa amanah bukanlah beban tapi hadiah gitu ya, agar kita bisa level up lagi dalam banyak hal gitu, yang mana berkaitan dengan kebaikan, yang mana berkaitan dengan Allah dan yang lainnya gitu ya. Sehingga ketika kita diamanahkan sesuatu, maka kita gembira, kita nyengir lebar gitu, atau setidaknya hati kita lapang gitu ya, udah cukup banget gitu ya. Ya, selanjutnya maka ketika kita sudah diamanahkan, ya udah maksimalkan aja apa yang kita mampu gitu ya. Jangan terfokus pada apa yang kurang yang ada dalam diri kita gitu. Kurang-kurangnya nanti insya Allah Allah yang menambal gitu ya. Jadi jangan terfokus pada kurangnya, karena kalau misalkan kita terfokus pada kurangnya, maka yang ada kita bakal apa? Kita bakal mudah merasa insecure, kita akan mudah merasa down, merasa putus asa gitu. Jadi fokus aja atas apa yang bisa kita maksimalkan, dan atas apa yang ada dalam diri kita, kelebihan-kelebihannya gitu, sehingga kita bisa menjalankannya dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi, namun juga di samping itu, atas amanah yang diberikan kepada kita, jangan pula kita merasa berbangga diri gitu ya. Jangan merasa kita lebih baik dari yang lainnya gitu. Bukan pula kita merasa insecure gitu ya atas apa yang diberikannya gitu. Atas amanah, misalkan kita dikasih amanah, kita merasa nggak mampu sehingga kita jadi insecure. Nah, jangan kayak gitu juga gitu ya. Jadi lillahi ta'ala aja, bismillah, headshot gitu ya. Pokoknya insya Allah bisa gitu ya, Allahu Akbar gitulah ya. Karena amanah adalah tanggung jawab yang perlu diselesaikan dengan baik. Kalau kita bicara tentang lelah, itu pasti ya, pasti gitu ya. Yang penting tetap terus berprasangka baik kepada Allah gitu ya, kepada ketetapan Allah gitu ya. Seperti yang kita tahu bahwa ini hanya sebentar kok, hidup kita di dunia ini nggak lama gitu, paling 50 tahun, 60 tahun gitu ya. Selebihnya insya Allah nanti di akhirat lebih lama lagi, malah kekal gitu kan ya. Sehingga kita bisa
merasakan kebaikan dari Allah yang nanti Allah janjikan di akhirat kelak gitu insya Allah. Kalau mungkin kita mudah lelah gitu, maka percayalah bahwa lelah itu akan lillah gitu ya insya Allah. Dan biarkanlah lelah mengikuti kita gitu ya. Jangan kita yang mengikuti lelah gitu ya. Jadi biarkanlah lelah itu yang mengikuti kita. Kalau misalkan kata Mbak Dewi Nur Aisyah gitu ya, bertemanlah dengan lelah. Jadi jangan pernah takut capek gitu ya. Capek itu teman gitu. Dunia ini tempatnya kita berlelah-lelah gitu ya, bukan bersenang-senang. Jadi kurangilah mengeluh ketika capek. Justru puncak kenikmatan itu terjadi ketika di titik tertinggi kelelahan itu sendiri gitu. Jadi lanjut kata beliau, karena kita nggak pernah tahu lelah yang mana yang akan mengantarkan kita ke surganya kelak gitu. Jadi ya udah ketika kita lelah, ya udah alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah Allah masih mampu berikan kita kegiatan, alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat bergerak dan sebagainya gitu. Ya, semoga atas setiap amanah gitu ya atau hadiah yang kita dapatkan gitu ya, Allah selalu kuatkan pundak kita, terutama Allah kuatkan hati kita dalam menjalaninya gitu ya, untuk memaksimalkan yang terbaik sesuai dengan apa yang kita bisa gitu ya. Selagi kita bisa meningkatkan kapasitas diri, pasti insya Allah itu bisa gitu ya, bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi Allah mampukan kita juga untuk mengupgrade diri agar kita mampu menyesuaikan diri kita, proses diri kita sesuai dengan perkembangan zaman gitu, dan metode dalam menyampaikan gitu, agar apa yang disampaikan dari hati kita akan sampai pula ke hatinya gitu. Jadi semoga Allah kuatkan kita, Allah bimbing kita terus gitu ya. Semoga Allah jadikan kita sebaik-baiknya hamba dan Allah pertemukan kita kelak di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu aja yang Hula bisa sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa merecharge lagi semangat diri kita, dan yuk yang lelah, semoga lelahnya lelah mengikuti kita. Ya, Hulu akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Disempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.